Assalamualaikum, insan muda. Malam ini, jangan hanya dengarkan dengan telinga, tapi juga dengan nyali. Karena kisah ini bukan sekadar cerita. Ia adalah panggilan dari mereka yang tak lagi bernyawa, yang masih bergentayangan, mencari penenang di antara manusia. Jika kau merasa ada yang mengawasimu saat ini, jangan menoleh. Mereka suka didengar, tapi lebih suka diperhatikan. Selamat datang di cerita yang tak semua orang sanggup selesaikan. Reza menyesap kopi sachet yang baru saja ia seduh di warung kecil pinggir jalan. Warung itu sudah jadi tempat persinggahan tetap para driver ojek online yang mengambil shift malam. Jam menunjukkan pukul 22.12. Hujan gerimis menyelimuti kota, dan aroma tanah basah bercampur bau asap rokok menemani obrolan santai para pengemudi. "Bro, malam Jumat begini ngojek kemana?" tanya Anton, temannya sesama driver, sambil membolak-balik rokok di tangannya. "Yah, kemana ada order aja," jawab Reza sambil meregangkan badan. "Biasanya jam segini mulai sepi. Paling dapat order ke minimarket atau penumpang yang baru pulang lembur." Anton tertawa kecil. "Yang penting jangan dapat order dari hantu, ya?" Reza ikut tertawa. "Wah, kalau dapat order dari hantu, asal kasih bintang 5 mAh gue antar juga." Candaan soal hal mistis sudah jadi hal biasa di kalangan pengemudi malam. Banyak cerita beredar tentang penumpang yang menghilang begitu turun, lokasi penjemputan di tengah kuburan, atau penumpang yang tubuhnya basah kuyup padahal cuaca cerah. Tapi bagi Reza, itu semua cuma bumbu pengantar ngopi. Ia sudah terbiasa. Sudah 2 tahun jadi driver ojek online, dan shift malam adalah pilihannya sendiri. Lebih sepi, lebih tenang, dan lebih banyak pelanggan yang tak rewel. Seringkali mereka tertidur sepanjang jalan, dan Reza hanya perlu fokus mengantar ke tujuan. Sambil menggulir layar HP-nya, ia melihat saldo harian yang baru saja masuk. Tidak buruk. Sudah hampir 150.000. "Kayaknya satu orderan lagi deh sebelum pulang," gumamnya sambil berdiri, menyampirkan jaket. Langit malam tampak sedikit lebih gelap dari biasanya, tapi dia tak terlalu ambil pusing. Gerimis mulai reda. Baru saja ia menyalakan motor, layar ponselnya menyala. Bunyi notifikasi order masuk, penumpang menunggu, Nabila lokasi, Jalan Raya Kalibata, dekat rel kereta. Reza menyipitkan mata. Jalan itu memang agak sepi kalau malam, dan terkenal kurang penerangan. Tapi bukan tempat yang asing. Ia pernah beberapa kali lewat sana. Tanpa berpikir panjang, ia menggeser tombol hijau, terima order. Mesin motor meraung pelan saat ia menarik gas. Hujan gerimis mulai turun lagi, tapi cukup tipis. Jalanan lengang, lampu-lampu jalan memantul di aspal basah. Radio di helm Reza memutar lagu lawas dengan suara statis, menambah kesan sunyi malam itu. Dia belum tahu bahwa malam ini bukan hanya malam biasa, dan penumpang yang akan ia temui bukan hanya sekadar manusia. Motor Reza melaju perlahan di Jalan Raya Kalibata. Hujan sudah hampir reda, menyisakan sisa rintik yang jatuh pelan di atas helm dan jaketnya. Lampu jalan di kawasan ini sedikit redup, beberapa bahkan mati total. Pohon-pohon besar di kiri kanan jalan membuat suasana semakin muram. Aplikasi di ponselnya menunjukkan titik penjemputan, dekat rel kereta, seberang lapangan kosong. Reza sempat melirik jam di dashboard motornya. Pukul 23.07. Masih nggak terlalu malam, gumamnya sambil mengatur kecepatan. Tapi jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa, udara malam ini terasa berat. Seperti ada sesuatu yang tak kasat mata menekan dari segala arah. Ia menepi perlahan, memarkirkan motor di dekat tiang telepon umum tua. Lokasi itu cocok dengan titik di map. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. "Penumpangnya mana?" bisiknya. Ia melihat ke seberang jalan, rel kereta lama yang sudah tidak digunakan.
Rumput liar tumbuh lebat di sana, dan kabut tipis melayang rendah di atas tanah basah. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan lain. Hanya lampu jalan kuning pucat yang berkelap-kelip seperti kehabisan daya. Reza membuka aplikasi dan mengetuk tombol, "Saya sudah tiba." Beberapa detik kemudian, muncul notifikasi chat. "Nabila, saya sudah di dekat tiang telepon. Bisa lihat saya, Mas?" Reza langsung menoleh ke belakang. Dan di sanalah dia. Seorang perempuan berdiri diam tak jauh dari tiang telepon tua, mengenakan jaket putih dan celana panjang gelap. Rambutnya panjang, tergerai basah. Ia menunduk sedikit, dan tidak bergerak sama sekali. Hati Reza tercekat sesaat. Ia yakin belum melihat siapapun saat tadi berhenti. Tapi logikanya menenangkan, mungkin dia baru saja keluar dari gang atau jalan kaki dari tempat lain. Reza menyapa sambil mengangkat helm sedikit. "Mbak Nabila." "Ya." Perempuan itu hanya mengangguk pelan. "Yuk, silakan naik. Tujuannya ke Jalan Mangunharjo." "Ya." Ia kembali mengangguk. Masih diam. Reza merasa ada yang aneh. Tapi ia mencoba tetap ramah. Mungkin si penumpang sedang capek. Atau mungkin introvert. Perempuan itu naik ke boncengan tanpa suara. Tidak ada bunyi langkah. Tidak ada gemerisik jaket. Hanya dingin yang tiba-tiba terasa menusuk dari belakang. Motor mulai melaju. Di spion, Reza bisa melihat sedikit wajahnya. Pucat. Sangat pucat. Dan matanya tertutup. Reza menelan ludah. Dia ngantuk, kali. Pikirnya, meski bagian belakang lehernya terasa merinding. Jalan yang mereka lewati sepi total. Sepanjang perjalanan, penumpang itu tidak bersuara sedikit pun. Tak mengeluh, tak bertanya, tak menggerakkan badan. Bahkan Reza tak bisa merasakan beban tubuhnya seperti biasa. Seolah boncengan itu kosong. Hanya suara angin, mesin motor, dan sesekali petir dari kejauhan yang menemani. Dan saat mereka melewati tikungan menuju Jalan Mangunharjo, Reza mencium bau aneh. Bau amis. Seperti besi karat. Seperti darah. Ia tidak tahan. Dengan suara dibuat senormal mungkin, ia mencoba bercakap. Mbak, kalau boleh tahu, kerja di mana? Kok malam-malam baru pulang?" Tidak ada jawaban. Ia mengerutkan alis, lalu melirik spion lagi. Penumpang itu menunduk. Rambutnya menutupi wajah. Tapi, kini bibirnya terlihat terbuka. Seperti tersenyum. Senyum yang tipis, dan tidak wajar. Reza hampir kehilangan kendali motornya saat itu. Tapi sebelum ia sempat bicara lagi, ponselnya bergetar keras. Notifikasi masuk dari aplikasi. Perjalanan dibatalkan oleh penumpang. Reza langsung menepi dan menghentikan motor. Ia menoleh ke belakang. Kursi boncengan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada jejak air hujan. Tidak ada rambut. Tidak ada tanda penumpang pernah duduk di sana. Reza membeku. Tubuhnya dingin. Mulutnya kaku. Lalu ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan masuk. Bukan dari aplikasi, tapi dari nomor tak dikenal. "Terima kasih sudah mengantar saya, Mas. Sudah lama saya ingin pulang." Reza terpaku. Jari-jarinya gemetar saat memegang ponsel yang masih menampilkan pesan dari nomor tak dikenal. Layar ponsel basah oleh rintik hujan dan keringat dingin yang menetes dari wajahnya. "Terima kasih sudah mengantar saya, Mas. Sudah lama saya ingin pulang." Pesan itu tidak masuk lewat aplikasi ojek, tapi dari nomor pribadi, tanpa nama, tanpa foto profil. Reza cepat-cepat menoleh ke belakang lagi. Jalan gelap, sunyi, tak ada siapapun, tak ada suara langkah, tak ada bayangan menjauh, tak ada tanda-tanda seseorang pernah bersama dengannya tadi. Ia menarik napas dalam-dalam. "Gue nggak gila. Barusan dia duduk di belakang gue.
Gue lihat sendiri. Reza membuka ulang aplikasinya. Riwayat perjalanan terakhir hilang. Tak ada rekaman, tak ada histori rute. Bahkan nama, Nabila, tidak lagi muncul dalam daftar pelanggan. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini telepon masuk. Dari nomor yang sama. Dengan tangan gemetar, Reza mengangkat. Halo. Tak ada suara. Hanya desisan statis. Seperti radio tua. Halo? Siapa ini? Tadi bareng saya. Ya. Reza makin panik. Masih sunyi. Lalu, terdengar suara sangat pelan. Seolah jauh. Isak tangis. Suara tangisan perempuan. Lirih. Patah-patah. Seperti dari dasar sumur. Reza langsung mematikan telepon. Jantungnya berdentum kencang seperti genderang perang. Dia menyalakan motor dan langsung tancap gas keluar dari area itu. Tidak lagi peduli kemana arahnya. Yang penting menjauh. Keesokan paginya, warung kopi driver. Pagi itu Reza duduk terdiam di warung kopi yang biasa ia datangi. Wajahnya pucat. Mata sembab karena tidak tidur semalaman. Di depannya, Anton duduk sambil menyeruput kopi. Lo kenapa, bro? Muka lu kayak liat setan. Reza menatap Anton, lalu membuka ponselnya. Gue dapet orderan aneh semalam. Dari cewek namanya Nabila. Titik jemputnya di dekat rel Kalibata. Lo tahu kan daerah situ? Anton menegang. Perlahan ia meletakkan gelasnya. Nabila. Iya. Dia diam aja selama perjalanan. Tapi pas sampai tujuan, gue dapet notifikasi. Perjalanan dibatalkan. Gue noleh ke belakang. Dia udah nggak ada. Terus gue dapat pesan. Bukan dari aplikasi. Ngucapin terima kasih. Anton mengusap wajahnya. Lo bercanda. Serius. Ton. Nih lihat. Reza menunjuk pesan itu. Tapi, pesan itu sudah hilang. Inboxnya kosong. Gila. Hilang. Reza mencelos. Tangannya mulai berkeringat dingin lagi. Anton menarik napas dalam. Lo tahu nggak? Seminggu lalu, ada berita cewek ketabrak di rel Kalibata. Malam hari. Pulang lembur. Namanya Nabila juga. Reza membatu. Waktu itu dia naik ojek. Tapi turun sendiri karena macet dan katanya pengen jalan kaki lewat rel biar cepat. Nggak sadar ada kereta lewat. Mayatnya hancur. Sampai sekarang keluarganya masih trauma berat. Belum bisa nerima. Reza merasa seluruh tubuhnya membeku. Lo bilang tujuannya kemana tadi? Jalan Mangunharjo, nomor 13. Anton langsung berdiri. Reza, itu rumah duka keluarganya. Jenazah Nabila disemayamkan di sana. Tapi, udah seminggu dimakamkan. Siang hari rumah nomor 13. Entah kenapa, Reza merasa harus memastikan sendiri. Siang itu ia memberanikan diri datang ke alamat tersebut. Sebuah rumah tua dengan pagar besi berkarat. Sepi. Sepotong pita hitam masih tergantung di depan pintu. Seorang ibu paruh baya keluar saat Reza mengetuk. Permisi, Bu. Saya Reza. Maaf ganggu. Saya sopir ojek online. Saya mau tanya, Bu, apa benar ini rumahnya Mbak Nabila? Wajah ibu itu berubah pucat. Iya. Kenapa, Mas? Reza menelan ludah. Saya rasa saya nganterin dia tadi malam, Bu. Ibu itu terduduk. Air matanya langsung meleleh. Dia memang belum pulang, Mas. Dia masih nyari jalan. Reza tercekat. Setiap malam, saya mimpikan dia. Katanya, dia tersesat. Mau pulang, tapi nggak ada yang bisa antar. Badannya masih di makam, tapi arwahnya belum bisa istirahat. Reza merasa tengkuknya dingin. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar bunyi dering telepon rumah, nyaring dan tua. Ibu itu memandang Reza dengan mata berkaca-kaca.
Itu, sejak dia meninggal, telepon itu sering berdering tengah malam. Tapi saat diangkat, cuma suara tangisan. Reza gemetar. Perlahan ia mundur, mengucap permisi. Saat membalikkan badan untuk pergi, ia melihat sesuatu di cermin kecil di ruang tamu. Sosok perempuan, berjaket putih, berdiri di belakang ibu itu, menatap lurus padanya. Reza memekik pelan dan langsung berlari keluar. Malam itu, Reza memutuskan untuk tidak menarik order sama sekali. Ia mematikan aplikasi, menonaktifkan ponsel, dan mengunci rapat kamarnya. Namun tepat pukul 00.38, ponsel yang sudah dimatikan tiba-tiba menyala sendiri. Satu pesan muncul di layar gelap. "Mas Reza, bolehkah saya minta tolong sekali lagi? Saya belum selesai bicara." Ponsel Reza menyala dengan sendirinya di tengah malam. Layar yang seharusnya gelap kini menyala redup, menampilkan pesan tunggal. "Mas Reza, bolehkah saya minta tolong sekali lagi? Saya belum selesai bicara." Reza menatap layar itu dengan mata membelalak. Tubuhnya kaku di atas tempat tidur. Ia yakin sekali, ponsel itu sudah ia matikan. Bahkan baterainya ia cabut beberapa jam lalu karena tak tahan menerima notifikasi aneh dari nomor tak dikenal. Namun kini, ponsel itu menyala. Utuh. Baterai terpasang kembali. Dan ia tidak sendirian. Langit-langit kamar bergetar ringan. Suara gemerisik terdengar dari arah lemari. Tirai jendela berkibar pelan padahal jendela tertutup rapat. Bau anyir mulai tercium di udara. Bau besi dan lumpur. Reza perlahan berbalik, dan jantungnya hampir berhenti. Cermin di sudut kamarnya berkabut. Dan di balik kabut itu, samar-samar terlihat bayangan. Rambut panjang, jaket putih, mata hitam yang kosong menatapnya dari sisi lain cermin. Reza mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Ponsel kembali bergetar di meja. Panggilan masuk. "Nabila." Dengan gemetar, ia angkat. Tapi sebelum bicara, suara lirih terdengar lebih dulu. "Mas, tolong aku. Mereka tidak biarkan aku pergi." Lalu terdengar suara lain. Kasar, berat, berdesis. "Dia milik kami sekarang." Terdengar jeritan. Suara Nabila berteriak dari dalam ponsel. Lalu sambungan terputus. Reza melempar ponsel itu sekuat tenaga ke lantai. Layarnya pecah, tapi masih menyala. Masih memperlihatkan satu pesan baru. "Kalau kamu ingin menolongku, cari tempat aku mati." Pagi hari kembali ke rel Kalibata. Mata Reza merah. Ia tak tidur semalaman. Ia tak tahan lagi. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan apakah ia benar-benar ditarik ke dunia yang bukan miliknya. Pagi itu, ia kembali ke tempat kejadian, rel mati di Kalibata. Tempat itu kini terang, tapi tetap menyimpan hawa ganjil. Langit mendung, dan meski matahari sudah tinggi, udara terasa dingin. Ia berjalan perlahan di sepanjang rel, mencari sesuatu, apa saja. Lalu ia melihatnya. Sebuah papan kecil setengah terkubur di tanah. Tertulis dengan spidol luntur, "Nabila, 17 April. Di atasnya tergeletak bunga layu dan lilin bekas terbakar. Ia jongkok, menyentuh papan itu. Dan seketika, penglihatannya berubah. Penglihatan kecelakaan. Ia melihat malam itu. Nabila berjalan sendirian, memeluk tas. Tubuhnya gemetar kedinginan. Kereta lewat cepat tanpa suara klakson. Ia sempat menoleh, tapi terlambat. Tubuhnya terpental ke sisi rel. Darah membasahi kerikil. Namun arwahnya tidak pergi. Ia berdiri di sisi jasadnya, menatap sepi, terjebak di antara dunia. Lalu muncul sosok-sosok gelap, bayangan besar, tinggi, tanpa wajah. Mereka datang dari bayang-bayang rel. Menarik arwah Nabila, menyeretnya perlahan ke kegelapan. Dan dia berteriak, "Aku belum pamit sama ibu. Aku belum pulang."
kembali ke dunia nyata. Reza terjatuh mundur dari tempat itu. Napasnya tersengal. Ia tahu sekarang, Nabila ditahan oleh entitas lain. Bukan hanya roh gentayangan biasa. Ia menjadi korban dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Dan satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah dengan mengantar pesan terakhirnya. Malam hari rumah duka. Reza kembali ke rumah nomor 13. Kali ini, dengan niat bulat. Ibu Nabila membuka pintu. Terlihat lelah dan kosong. "Bu, saya tahu ini terdengar gila. Tapi Nabila belum pergi. Dia masih di sini. Dia titip pesan. Dia belum sempat pamit." Sang ibu menutup mulutnya. Air mata mulai jatuh. Saya juga merasa begitu, Mas. Setiap malam saya dengar suaranya memanggil. Di jendela, di dapur, di kamar. Reza menunduk. "Saya minta izin, Bu. Boleh saya bicara di makamnya? Saya ingin sampaikan pesan terakhir." Makam Nabila, tengah malam. Di pemakaman yang sunyi, hanya Reza dan Ibu Nabila yang berdiri di atas pusara. Reza menyalakan lilin kecil dan meletakkan di atas batu nisan. "Nabila, kalau kamu masih di sini, dengar saya baik-baik." Angin malam berhenti. Suara jangkrik pun lenyap. "Aku sudah antar kamu malam itu. Dan sekarang aku antar pesanmu." Ia menarik napas. "Ibu." Nabila bilang dia sayang ibu. Dia ingin pulang. Tapi dia takut ibu sedih. Dia ingin pamit. Sang ibu jatuh berlutut. "Nabila, nak, ibu ikhlas. Pulanglah, ya." Angin bertiup kencang. Lilin berkedip. Reza menoleh ke sisi makam. Dan ia melihat sosok Nabila. Wajahnya kini tenang. Tidak lagi pucat. Tidak lagi menunduk. Ia tersenyum. Benar-benar tersenyum. Lalu perlahan, sosok itu memudar. Hilang bersama kabut malam. Epilog sementara. Sejak malam itu, Reza tak pernah lagi menerima pesan dari nomor tak dikenal. Tiang telepon tua di dekat rel akhirnya dicabut oleh pemerintah kota. Setelah warga sekitar mengeluh soal dering tanpa henti setiap tengah malam. Dan rumah di Jalan Mangunharjo kini lebih terang. Karena akhirnya, seseorang yang sudah lama tersesat, telah pulang. Sudah 2 minggu sejak malam itu. Kehidupan Reza mulai kembali normal. Ia kembali narik ojek. Tidak ada pesan misterius. Tidak ada penumpang hantu. Rumahnya pun terasa lebih tenang. Tak ada suara langkah tengah malam. Tak ada bayangan di balik cermin. Namun, satu hal yang tidak ia sadari. Sejak malam di makam itu, Reza tidak pernah melihat bayangannya sendiri. Bukan hanya di cermin, tapi juga di kaca mobil, di air, bahkan di kamera selfie. Pertama, ia berpikir itu hanya kebetulan. Tapi makin hari makin aneh. Suatu malam, ia merekam dirinya sendiri membaca buku, dan ketika dicek kembali, tidak ada dirinya dalam video. Cuma suara napas, dan suara lain, berbisik dari belakang. "Kau sudah membukakan jalan. Teman lama, cerita baru." Suatu malam, Anton mengajak Reza nongkrong di warung kopi biasa. Tapi kali ini, ekspresi Anton berubah tegang saat melihat Reza duduk. "Lo, kelihatan makin pucat, bro. Kurusan juga. Lo sakit?" Reza tertawa tipis. "Enggak, cuma kecapean." Tapi Anton tidak ikut tertawa. Dia memandangi Reza dengan bingung. "Tapi aneh ya, dari tadi gue lihat, bayangan lo nggak ada di meja." Reza langsung diam. Anton melanjutkan, pelan, "Dan waktu lo jalan ke sini, gue lihat lo ngelewatin tiang listrik, tapi bayangan lo ke arah berlawanan." Suasana berubah dingin. Reza menggenggam gelas kopinya erat. "Jangan bercanda, Ton." Anton menggeleng. "Gue nggak bercanda. Lo harus ke tempat yang bisa bantuin lo." Mimpi panjang dan dering telepon.
Malam itu Reza tertidur karena kelelahan. Tapi dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Ia berada di tengah rel. Malam, berkabut, dan dari arah kejauhan, terdengar dering telepon. Keras, nyaring. Ia berjalan menyusuri rel, mencari asal suara itu. Langkahnya berat, seolah tanah menariknya turun. Dan saat akhirnya ia melihat tiang telepon tua di ujung rel, sesuatu membuatnya membeku. Di bawah tiang itu, ada tubuhnya sendiri. Matanya terbuka, mulut menganga, dan tangannya menggenggam ponsel rusak, ponsel yang sama dengan miliknya. Dering masih terus berbunyi, tapi kini ia tahu, itu bukan Nabila yang menelepon. Itu sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, lebih haus. Kebangkitan mereka yang terjebak. Pagi harinya, Reza memutuskan mengunjungi dukun spiritual yang direkomendasikan Anton, seorang pria tua bernama Mbah Raka di pinggiran Depok. Begitu melihat Reza masuk, Mbah Raka langsung bicara. "Kamu bukan cuma antar arwah, kamu juga bukakan gerbang." Reza bingung. "Gerbang apa, Bah?" "Gerbang antara yang belum tenang, dan yang tak seharusnya kembali." Mbah Raka kemudian menjelaskan, dengan membantu arwah gentayangan pulang, Reza tak sengaja menjadi penanda jalan bagi entitas lain. Kini, makhluk-makhluk dari bayang-bayang mulai mengikutinya, karena mereka tahu, Reza bisa membawa mereka pulang. Tapi tidak semua ingin pulang ke rumah. Beberapa ingin pulang ke tubuh. Setelah dari rumah Mbah Raka, Reza tak bisa tidur. Kata-kata sang dukun tua terus bergema di kepalanya. "Kamu sudah menjadi penanda jalan. Mereka akan terus mencarimu. Bukan untuk pulang, tapi untuk kembali hidup, dengan cara apapun." Dan malam itu juga, teror dimulai. Penumpang pertama tak bernapas. Jam 11 malam, Reza menerima satu order terakhir. Nama penumpang, Rahma. Titik jemput, Jalan Bungur dekat rumah kosong terbakar. Meski perasaannya tak enak, Reza tetap berangkat. Saat tiba, seorang wanita muda berjaket hitam masuk ke jok belakang tanpa berkata sepatah kata pun. Wajahnya pucat, nafasnya nyaris tak terdengar. Reza mencoba mengajak ngobrol. "Baru pulang kerja, Mbak." "Diam. Dingin ya malam ini." Masih diam. Reza melirik lewat spion. Matanya kosong, dan lehernya miring, seperti leher patah yang belum ditopang tulang. Ia langsung rem mendadak. Tapi saat menoleh ke belakang, bangku kosong. Namun bau daging terbakar memenuhi kabin motornya. Lalu suara pelan terdengar dari jok belakang. "Kamu bisa bantu aku juga. Aku mau hidup lagi." Teror meningkat. Malam demi malam, Reza mulai kedatangan penumpang-penumpang seperti itu. Wajah mereka tidak utuh. Ada yang setengah tengkorak, ada yang matanya masih mengalir darah. Semua hanya naik, diam, lalu hilang sebelum tiba tujuan. Dan mereka semua berkata hal yang sama. "Aku mau hidup lagi. Tolong, antar aku pulang ke tubuhku." Suatu malam, Reza pingsan di kamar mandi rumahnya setelah mendapati tubuhnya sendiri sedang tidur di kasur. Ia bangun lagi di pagi hari dengan wajah penuh lumpur dan kuku-kuku penuh tanah. Seperti baru menggali sesuatu. Ia mulai ketakutan bukan pada hantu, tapi pada dirinya sendiri. Penumpang terakhir, dirinya sendiri. Puncaknya terjadi malam Jumat Kliwon. Pukul 2.3 dini hari. Tidak ada orderan masuk. Tapi ponselnya menyala dengan notifikasi. "Reza telah menunggu Anda di titik jemput." Ia bingung. Itu nama dia sendiri. Dan saat ia buka aplikasinya, map menunjukkan titik jemputnya di TPU Tanah Kusir. Gemetar, ia naik motor. Otomatis, tanpa sadar, seolah ada yang mengendalikan tangannya. Setibanya di sana, gerimis turun pelan. Gerbang kuburan tua itu terbuka. Di tengah makam, berdiri seorang pria,
berjaket dan helm ojek online. Reza berhenti, menurunkan kaca helmnya. Orang itu juga melepaskan helmnya. Itu dirinya sendiri. Wajah yang persis. Tapi, matanya hitam legam. Bibirnya membusuk. Dan ketika tersenyum, belatung merayap dari sela-sela giginya. "Terima kasih, Reza. Kau sudah bukakan jalan." Reza berteriak, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Makhluk itu merentangkan tangan, dan tubuh Reza mulai terseret pelan ke dalam tanah. Kuburan di bawahnya retak, seolah membuka lubang. Ia berusaha mencakar-cakar tanah, tapi tubuhnya tenggelam, centi demi centi. "Sudah kubilang, beberapa dari kami tidak ingin hanya pulang. Kami ingin kembali hidup. Satu motor, dua jiwa." Pagi harinya, orang-orang melihat Reza kembali narik. Ia tampak normal, tersenyum, sopan. Tapi siapapun yang duduk di boncengannya akan merasa aneh. Bayangannya dua. Kadang, yang membonceng merasa ia berbicara sendiri. Kadang, saat menyentuh bahunya, terasa dingin seperti es batu. Kadang, penumpang yang naik bersamanya tidak pernah sampai tujuan. Dan konon, kalau kamu pesan ojek jam 2 pagi lewat aplikasi, dan yang datang bernama Reza, dengan foto hitam putih, jangan pernah naik, karena yang menyetir bukan lagi manusia. Tamat pesan terakhir dari korban kecelakaan.